Ya nanti bareng-bareng ya Pak kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wan khususon di ayahanda ibu kami Bapak Subhanahu wa ta'ala sembarang jam ini masyarakat radhiyallahu anhu berkata syaurillahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahus bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا
الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا مثل الرب وما قرأنا من القرآن العظيم وما أهلنا وصلنا واستغفرنا وصلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هدية وشيلة باركة شاملة إلى الحبيبين وشفيعنا وطاعين بجنة وتقضينا لنا سنة لا تطرد إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء والعاملين والمصلين جميع الملائكة والمقربين خصوصا سيدنا الشيخ القاضي الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى أرواح من ذكر في أسماء المسلمين وجميع قبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى المغرب والمغرب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلى قربنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت نسألك بعد الموت. اللهم احفظ علينا في شاكرة وبركة النار وعافاك الإسلام. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير والطاعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ya sini santai ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, wabil khusus kepada senior saya yang mulia Akhil Farid Ustaz Yuki Setiawan. Alhamdulillah hari ini kita bisa dijumpakan dalam momen mulia Sayyidul Ayyam katanya Pak. Hari yang penuh dengan kemuliaan. Semoga siapapun orang yang mengisi hal baik di hari yang mulia ini, maka
menjadi mulialah mereka ya. Semoga kita termasuk golongan orang yang Salawat salam semoga berbuah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Selamat datang Pak Yudi, ahlan wa sahlan di hadapan majlis. Welcome to this special place ya, katanya gitu ya. Jadi bagi saya ini momen yang sangat membahagiakan. Kita hadir di sini untuk menyatukan sebuah energi yang berserakan potensi-potensi anak muda, calon pemimpin bangsa yang tidak lepas dari apa yang menjadi visi besar lintas Pancasila. Semuanya harus dimulai dari ruangan pondok. Saya memiliki mimpi besar bahwa suatu ketika nanti anak-anak yang ada di sini menjadi sosok yang bisa memberikan warna-warni kehidupan dunia, memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa, sekaligus mereka melahirkan kembali anak-anak yang lebih mulia daripada mereka. Karena sebaik-baik generasi ketika generasi itu bisa melahirkan generasi yang lebih mulia lagi daripada sebelumnya. Amin. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ini adalah batch ya. Sesi ketiga menjadi serangkaian program dari kapasiti building. Bagian muda aswaja, deretan talenta muda ini memang sedang menjalankan khidmat. Barang siapa yang tidak kuat ya nanti akan terlempar dengan sendirinya. Karena memang untuk masuk di sini sudah melakukan tahapan seleksi, mulai dasar kuliah, kemudian apa yang menjadi semua media sosial saya rekam begitu, apa aktivitasnya dia berteman dengan siapa saja. Semuanya saya amati dan ini menjadi pertimbangan saya. Habis itu mereka menjalani penugasan melahirkan sebuah produk-produk yang selama ini kita share. Kemudian tidak cukup penilaiannya sampai situ, saya juga melakukan capacity building yang kelak ini menjadi bekal mereka untuk saling menguatkan bahwa mereka di sini ini tugasnya berat. Tetapi sekali lagi ini menjadi sebuah ruang di mana kita bisa menaruh harapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadikan ini menjadi sebuah jembatan untuk mencapai cita-cita saudara-saudara semuanya. Kalau ini menjadi sebuah ruang yang membebankan, sekali lagi Anda tidak akan menjadi manusia yang memiliki ciri khas di mana tempat ini betul-betul sudah mendapatkan restu istilahnya dalam tanda kutip dari beberapa tokoh yang kita sebut kirim doa gitu. Dan tradisi kita memang selalu tahlil dimulai karena memang kita berada di tengah-tengah kekeringan dalam menyampaikan doa ataupun mengirim Fatihah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini sangat berkorelasi dengan topik kita hari ini, yakni kita akan meneladani spirit pergerakan Kiai Haji Wahid Hasyim. Saya tentu sangat kurang ya untuk mengeksplorasi dari apa yang menjadi cita-cita baik, kemudian aksi nyata, kemudian pergerakan sekaligus pemikiran beliau. Maka dari itu saya hadirkan Pak Yudi yang memang beliau memiliki kapasitas yang cukup baik, ya, sangat baik. Oleh karenanya nanti mohon teman-teman bisa memperhatikan, mencatat, kita publish apa yang menjadi kegiatan kita. Jangan lupa publikasi video, ya, ini jadi tradisi kita wajib, keluarannya itu wajib. Nah, mohon ini nanti bisa berkorelasi. Saya melihat ada sebuah titik temu di sini Pak Yudi. Ya. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu terkenal dengan keilmuan, kemudian melahirkan Mbah Wahid Hasyim, kemudian Mbah Wahid Hasyim itu terkenal dengan pergerakannya, lahirnya Gus. Jadi 3 generasi ini luar biasa, kebesarannya itu sangat tersambung. Jadi generasi 1, 2, 3 ini sangat sulit dicari. Entah bagaimana kita mencari energi positif di 3 generasi. Tentu kalau Mbah Hasyim Asy'ari tahu sekali ya minimal kita harus mendekat ke Mbah Wahid Hasyim. Terlebih
kampus kita, universitas kita itu adalah menyematkan nama baik. Saya berpesan kepada rekan-rekan semua, ya jadikan bahwa itu menjadi sebuah wasilah untuk lebih menggiatkan diri Anda, ya, untuk membesarkan diri Anda. Maka teman-teman diupayakan ketika masuk di Universitas Wahid Hasyim Semarang, ya kirim doa Fatihah buat seingat semampu, termasuk Anda masuk di sini, ya kirim Fatihah buat. Kalau lupa ya nggak apa-apa, orang lupa itu tidak kita hubungan, tidak terhubungi dalam konteks Islam. Tapi tidak ada salahnya ketika kita itu saling berwasiat, saling mengingatkan, karena mau tidak mau apapun itu bentuknya, keberkahan itu nyata, dan keberkahan itu tidak hanya di pesantren, tetapi keberkahan itu juga muncul di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya pastikan. Dan yang terakhir, tentu ini adalah batch yang ketiga, dan insya Allah ini adalah terakhir untuk menjelang UAS. Pak Mas akan memberikan kesempatan saudara untuk fokus ke UAS biar tidak melulu kegiatan seperti ini. Tapi insya Allah nanti akan ada batch 4 yang kemudian kita akan melakukan sebuah kampanye di media sosial bagaimana gerakan sebaiknya seperti itu. Maka dari itu mohon petunjuk, mohon arahan Pak Yudi untuk bisa memberikan motivasi pencerahan agar teman-teman ini lebih memiliki kepercayaan dan kepercayaan diri tentunya. Dan sampai mudah saja kalau nggak percaya diri sudah ada Pak Yudi. Kalau saya sudah nggak masuk hitungan ya sudah dipegang Pak Yudi, dan Pak Yudi ini juga menjadi bagian dari pengurus Aswada Center. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time is yours. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya sangat hormati Bapak Kiai calon haji, calon dokter Ma'as Sobirin. Kalau tadi beliau menyebut saya seniornya, sebenarnya kurang tepat itu, karena beliau itu guru saya. Makanya saya sengaja nggak pakai peci, karena yang muda guru saya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ma'as, juga sahabat-sahabati atau rekan-rekan kita atau ya teman-teman di Aswada Center, pegiat Aswada Muda, pegiat muda Aswada di Aswada Center UNHAS. Ini adalah sebuah kehormatan. Kemudian saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Semoga tujuan dari acara ini bisa tercapai. Kita semua mendapatkan barokah yang besar dari majelis pada pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Jadi tadi sudah disebutkan Pak Ma'as, ada tradisi kirim Fatihah tahlil tadi sudah kita mulai. Itu kalau menurut Kiai Saiful Semarang itu adalah keunggulan dari kita di NU. Kiai Saiful menyebutnya sebagai ilmu angin. Itu tidak dimiliki oleh mungkin yang lain. Kita punya itu. Kita sering kirim Fatihah. Kemudian dia nyambung ke para tokoh-tokoh penduduk kita. Itu adalah ya di sini saya kira sangat mendukung ya. Meskipun pojok ruangan ini kecil, tapi dampaknya besar. Jangan lihat kecilnya, tapi dampaknya nanti sudah dirasakan iya. besar ya pergerakannya. Ya. Jadi teman-teman pegiat muda saja silahkan ya memanfaatkan semaksimal mungkin keaktifan Anda di Aswada Center sebagai pegiat muda Aswada. Ya, saya diberikan tema tentang spirit pergerakan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini bagi saya sudah tadi pagi saya sempatkan menulis pointers tentang sosok Kiai Haji Wahid Hasyim dan pergerakannya. Tapi sebelumnya yang saya tangkap itu ya, mungkin saya bisa salah, nanti bisa dikoreksi oleh Pak Mas. Sosok Kiai Wahid ini
memiliki pergerakan yang cepat, bahkan bisa dikatakan super cepat. Jadi bukan hanya cepat tapi super cepat ya. Super cepat. Kenapa? Karena di usia 36, 37 beliau sudah menjadi ketua umum PBN. Jadi selisih sedikit lah Pak Mas. Pak Mas sekarang usia berapa? 35, 36 ya. Bayangkan Pak Mas sekarang jadi ketua umum PBN. Itu Mbah Kiai Wahid Hasyim. Artinya pergerakannya sangat cepat. Kemudian menjadi menteri di usia masih sangat muda. Jadi pergerakannya sangat cepat. Nah, ini yang hal pertama yang ingin saya sampaikan, pergerakan Kiai Wahid Hasyim ini super cepat. Ini mungkin nanti teman-teman dari bagian muda bisa meneladani salah satu. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke pointers yang pertama ya. Yang pertama, beliau itu punya nama Abdul Wahid ya, Abdul Wahid. Kemudian terkenal dengan nama Wahid Hasyim. Abdul Wahid putranya Kiai Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim itu nama beliau adalah Muhammad Hasyim, putra Kiai Asy'ari dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Wahid putra Kiai Hasyim Wahid Hasyim ini yang pertama catatan saya, beliau ini terlahir sebagai darah biru. Ya. Apa maknanya darah biru? Jadi beliau ini kalau terluka kena pisau itu darahnya biru. Itu darahnya biru. Beda dengan saya, kalau terluka itu darah saya merah. Beda lagi dengan Pak Maas. Kalau kena pisau itu darahnya hijau. Karena beliau direktur Aswaja Center. Jadi darahnya hijau. Darah hijau. Kalau teman-teman saya tahu darahnya apa? Hitam. Bagian pada laki harus hitam ya. Yang pertama, Kiai Wahid itu berdarah biru. Artinya beliau terlahir dari keluarga para tokoh besar ya. Kalau kita pelajari sejarah beliau, Anda baca silakan. Ada salah satu buku yang bagus dan komprehensif lengkap tentang biografi Kiai Wahid Hasyim yang ditulis Pak Abu Bakar. Abu Bakar Aceh. Ya. Bukunya sangat tebal ya, 1000 halaman lebih. Itu mengupas biografi perjalanan hidup dan karya dari Kiai Wahid Hasyim. Itu tebal sekali. Kalau Anda tertarik, berminat, dengan kasih saja. Ada sini ya. Ruangan saya. Ya. Oh, bukunya ada di ruangan Mas ya. Nanti bisa ya dibaca lah sejarah beliau. Beliau keturunan dari para tokoh besar. Kalau ditarik ke atas itu ya, Kiai Wahid putra Kiai Hasyim putra Kiai Asy'ari, terus itu nyambung ke tokoh-tokoh besar, baik tokoh besar Islam nyambung ke Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sisi yang lain juga nyambung ke Trah Majapahit. Beliau masih nyambung ke Brawijaya V, Raja Brawijaya V. Kemudian nyambung juga ke, kalau Gus Dur sering menyebut keturunan dari Tan Kim Han, atau yang ada yang menyebut itu Syekh Abdurrahman As-Sini, itu dari Cina. Jadi beliau itu percampuran ya, dari para tokoh besar dari Jawa, kemudian Arab dan Cina. Jadi percampuran yang saya kira ini tidak sembarang orang ya, tidak sembarang orang memiliki nasab semacam itu. Jadi ini catatan pertama, beliau berdarah biru. Darah biru jelas berbeda dengan darah merah atau darah yang lainnya begitu ya. Tentu seseorang yang terlahir dari keluarga besar berdarah biru memiliki fasilitas-fasilitas, memiliki ya kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang awam, kan begitu ya. Nanti kita bisa memahami kenapa beliau bisa memiliki pergerakan yang sangat cepat tadi ya. Salah satunya karena beliau berdarah biru ya. Kemudian yang kedua Kiai Wahid ini lahir dan tumbuh di era kolonialisme. Ya, ini catatan yang penting menurut saya. Lahir di era kolonialisme Belanda, kemudian kolonialisme Jepang. Ya. Ada situasi politik baik lokal, nasional, global yang mempengaruhi sosok Kiai Wahid Hasyim.
karena telah di situasi kolonialisme. Dan kalau kita lebih detail lagi mempelajari sejarah kolonialisme itu, posisi atau letak kelahiran Kiai Wahid Hasyim itu ada yang tahu tanggal lahir Kiai Wahid Hasyim? Tanggalnya 1 Juni 1914. Jadi betul tahunnya 1914. 1 Juni. Maka kenapa Pak Kiai Ma'as ini mengadakan capacity building di bulan Juni? Ini adalah bulannya Kiai Wahid Hasyim. Ini bulannya Bung Karno. Bung Karno itu tanggal 6. Kalau Kiai Wahid Hasyim tanggal 1. Bersamaan juga dengan hari lahir Pancasila. Jadi bulan Juni ini bulan bulan Pancasila, bulan Kiai Wahid Hasyim, bulannya Bung Karno. Ini bulan penting. Maka kita hari ini di bulan Juni juga mengadakan capacity building supaya kapasitas kita terbangun gitu, dengan ngalah berkah bulan Kiai Wahid Hasyim. Ya, kalau kita lebih teliti, 1914 itu adalah masa di mana kolonialisme Belanda itu mulai goyah, ya, mulai goyah. Setelah sebelumnya itu ya sempat hampir ambruk gitu, hampir ambruk, saya mengatakan hampir ambruk karena Belanda ini punya utang yang luar biasa besar. Dia harus membiayai perang dunia karena Anda tahu biaya perang itu tidak murah, tidak ada promo gratis ongkir, tidak ada di perang dunia itu. Jadi mahal sekali, termasuk Amerika Serikat hari ini juga agak goyah juga karena banyak pengeluaran ketika perang Irak, Afghanistan dan seterusnya. Nah, Belanda sempat bangkrut, kemudian memaksakan kebijakan Kulturstelsel atau tanam paksa yang kemudian itu membangkitkan ekonomi Belanda, ya, memberikan keuntungan yang sangat besar. Belanda menjadi kaya raya. Jadi momentum kebangkitan itu ada di tanam paksa. Setelah itu ya kelompok kiri itu sini atau sini? Tergantung sudut pandangnya ya. Ya, Anda mungkin belum paham ya, mungkin yang dari fisik paham kiri dan kanan ya. Bukan berarti yang kiri salah, yang kanan benar, tidak. Kiri bisa jadi itu benar, kanan bisa jadi juga salah, atau sebaliknya. Yang jelas belok kiri jalan terus kalau di Bangjo itu ya. Nah, ada kelompok kiri di Belanda itu mengusulkan kita harus berterima kasih pada masyarakat Hindia Belanda. Kita sudah diberikan keuntungan yang luar biasa, yang tadinya jatuh terpuruk karena utang, kita menjadi negara yang kaya raya, Belanda ya. Maka kemudian kelompok kiri di parlemen Belanda itu mengusulkan kebijakan politik etis, politik yang beretika, balas budi, terima kasih. Kita sudah terima, ya harus mengasihkan begitu. Filosofi terima kasih. Dan itu di ACC disetujui, kemudian diterapkan politik etis, kebijakan politik etis di Hindia Belanda. Nah, Kiai Wahid lahir pada situasi setelah kebijakan politik etis itu muncul. Nah, apa itu politik etis? Salah satu hal yang paling penting di kebijakan politik etis adalah di dalamnya ada kebijakan tentang keterbukaan akses pendidikan yang sebelumnya tidak ada, atau diskriminatif sebelumnya ya. Sebelumnya kan masyarakat Hindia Belanda itu dibagi dalam kelas-kelas sosial, ada stratifikasi sosial, ada kelas. Kalau Pak Mas ini kelas apa nih? Priayi ya. Ada kelas Eropa, kelas Belanda, Eropa, masyarakat asing, Asia, kemudian priayi, kemudian ada pribumi. Yang pribumi yang paling bawah ini akses pendidikannya lemah sekali, minim. Nah, setelah politik etis muncul, ini dibuka akses pendidikan, termasuk untuk kalangan pribumi, termasuk juga untuk priayi, lebih terbuka dibanding masa sebelumnya. Jadi bagi yang ingin sekolah di sekolah negeri, sekolah milik Hindia Belanda, lebih terbuka. Bagi yang ingin kuliah ke luar negeri juga lebih terbuka. Nah, Kiai Wahid Hasyim ini lahir di era keterbukaan akses pendidikan sudah lebar gitu ya.
beda dengan era sebelumnya. Nah, ini juga catatan penting saya. Sehingga beliau kemudian bisa belajar dengan bebas, kemudian bisa juga belajar di luar negeri dengan bebas, karena memang Belanda sudah mulai berterima kasih. Tetapi bagi Belanda itu seperti bumerang ya, memberikan kebijakan yang itu sebagai bentuk terima kasih, tapi itu berdampak setelah itu muncul banyak intelektual baru di Indonesia, yang dari kuliah di luar negeri, ada yang di Arab, Timur Tengah, ada yang di Eropa, ada yang di pokoknya di luar negeri ya. Begitu mereka kembali ke tanah air menjadi penggerak pergerakan nasional, dan itulah yang di kemudian hari meruntuhkan kekuasaan. Maka itu kebangkitan Belanda, tetapi di sisi lain itu juga mulai goyah karena munculnya pejuang pergerakan nasional ya. Itu catatan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi sosok Kiai Wahid Hasyim ini sosok orang yang mau belajar ya, punya semangat belajar yang kuat, semangat belajarnya kuat. Ini yang saya kira perlu kita teladani, kita contoh. Semangat belajarnya itu sangat kuat, kuat di dalam membaca, termasuk menghafalkan Al-Quran, termasuk ini banyak kesaksian-kesaksian ya, betapa beliau sangat istiqomah di dalam menghafalkan Al-Quran, kemudian di dalam belajar, di dalam membaca buku-buku. Jadi tirakatnya sangat kuat, bukan hanya berleha-leha ya, santai gitu ya, healing ke mall atau kemana gitu ya, bukan, atau ya Instagram, bukan. Beliau belajar kuat, tirakatnya sangat kuat, termasuk bukunya banyak. Ini terkenal ya, keluarga Gus Dur ini dekat dengan buku, termasuk Gus Dur sendiri, dan putra putri beliau juga sama sampai generasi setelahnya. Jadi Kiai Wahid Hasyim itu termasuk tokoh muda yang punya banyak buku. Bahkan itu menjadi hal yang asing gitu ya, termasuk di pesantren Tebu Ireng. Beliau membuat perpustakaan yang bukan hanya berisi kitab-kitab kuning, tapi juga ada kitab-kitab putih, bahkan kitab-kitab abu-abu ya. Kitab-kitab dari barat ada semua ya di perpustakaannya Kiai Wahid Hasyim. Belajarnya sangat kuat. Beliau di yang keempat ini ya, catatan yang keempat, berangkat dari pesantren, tetapi kemudian beliau melakukan pembaruan-pembaruan di pesantren, termasuk perpustakaan tadi, kemudian mulai memasukkan pendidikan umum ke dalam pesantren yang sebelumnya belum terjadi di era ayahnya, yaitu Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kental dengan keislaman ya di pesantren Tebu Ireng. Tetapi Kiai Wahid ini kemudian melakukan gebrakan gitu ya, pergerakan ya. Seperti saya ingat sekali salah satu pesan atau ya dari Ketua Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad yang kita hormati, bahwa orang cerdas itu cenderung menembus batas. Orang-orang cerdas itu menembus batas. Nah, ini ada pada sosok Kiai Wahid Hasyim. Di pesantren Tebu Ireng beliau melakukan pembaruan. Pendidikan umum mulai dimasukkan ya. Mulai diajarkan pendidikan bahasa, bukan hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, ini yang hal-hal baru dimasukkan ke pesantren, karena pesantren ini bukan hanya berperan untuk umat Islam atau untuk bangsa Hindia Belanda waktu itu, tapi juga dalam konteks global. Maka santri-santri ini juga harus menguasai bahasa asing gitu ya. Nah, jadi ada semangat menembus batas tadi, berangkat dari pesantren tapi juga melakukan pembaruan dan mampu tampil tidak kalah dengan para cendekiawan dari luar pesantren yang mungkin lulusan Uni Soviet atau lulusan luar negeri di Eropa,
ternyata dari pesantren ini tidak kalah gitu ya, tidak kalah. Kemudian yang kelima, poin kelima catatan saya itu, Kiai Wahid ini termasuk orang yang berpikir. Ya, Anda semua sudah berpikir ya? Iya. Kalau Anda tidak berpikir, Anda tidur hari ini. Selama Anda berpikir, Anda tidak akan tidur. Orang yang terbiasa berpikir, kemudian menuliskan buah pikirannya, maka karya pemikiran beliau sangat banyak. Salah satunya ini, saya bawa buku ini ya. Ini karya beliau, Kiai Wahid Hasyim. Mengapa memilih NU? Tapi ini bukan WordPress ya. Ini buku sangat langka. Saya carinya susah sekali. Ada yang bacakan, saya kadang banyak sekali bacakan. Tapi ini buku yang langka. Ini karya Kiai Wahid Hasyim. Ada banyak sekali ya. Ini salah satu saja. Ya. Beliau ini termasuk orang yang berpikir, kemudian menuliskan buah pikirannya. Jadi ada tradisi membaca dengan perpustakaan tadi, dengan buku-buku yang banyak, juga ada tradisi menulis. Nah ini yang penting sekali. Saya dulu ketika SMP ya, saya masih ingat dalam sebuah pengajian yang dihadiri oleh Gus Dur, putra dari Kiai Wahid Hasyim di Kudus. Itu Gus Dur itu juga berpesan orang-orang NU itu harus menulis. Kalau tidak NU akan habis. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan menulis kita? Gitu. Karena di era cukup ada masa yang panjang, NU ini tidak tertulis di dalam sejarah. Karena sejarawan luar, sejarawan dalam negeri itu lebih banyak menulis kelompok nasionalis. Walaupun kelompok Islam itu Muhammadiyah yang ditulis, tapi NU dalam kurun waktu yang agak lama itu kosong ya, dalam tanda kutip kosong di dalam ruang penulisan sejarah. Tapi di kemudian hari NU mengisi ruang itu dengan sangat banyak, karena ada dorongan semangat termasuk dari Kiai Wahid Hasyim, termasuk dilanjutkan Gus Dur yang saya dengar sendiri waktu itu, orang NU harus menulis. Kalau tidak maka akan habis, akan hilang. Anda harus posting di Facebook, Anda terlihat eksis kan begitu kan? Anda harus posting di Instagram sehingga Anda eksis. Mungkin saudara-saudara Anda yang dijawab, oh ini masih hidup ternyata. Kalau lama sekali akunnya itu tutup gitu, nggak ada aktivitas, dianggap mati gitu ya. Ini masih sehat atau boleh ngopi? Oh iya. Jadi pagi ini kita ngopi. Ini kopinya mana? Ya. Ngopi itu bisa mati ya. Minum kopi bisa mati. Tidak minum kopi juga bisa mati. Itu yang poin kelima ya. Beliau ini seorang pemikir yang menuliskan buah pikirannya. Jadi kalau sudah tertulis gini ya, insya Allah akan mengabadi. Tapi kalau hanya terucap itu ya hilang bersama anginnya. Scripta manen verba volant. Yang terucap mengabadi, yang tertulis mengabadi, yang terucap berlalu bersama angin. Nah, beda dengan teknologi hari ini ya, yang terucap pun bisa mengabadi ya. Ini direkam ya, jadi mengabadi ya. Ya, itu catatan saya yang kelima. Ini sampai jam berapa ini? Jam 11 ya. Oke. Yang keenam ya, catatan saya yang keenam, Kiai Wahid Hasyim ini terus bergerak ya. Terus bergerak menjadi aktivis sosial. Ya, seperti Pak Maas ini. Terus bergerak menjadi aktivis sosial. Kemudian masuk ke ranah politik. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Maas, pegiat muda Aswaja Unwahas harus punya kepercayaan diri. Sebagaimana dimiliki oleh Kiai Wahid Hasyim. Jadi kita pun bersyukur. Kalau tidak ada Kiai Wahid Hasyim, Anda semua tidak bisa kuliah di Universitas Wahid Hasyim. Betul apa tidak? Betul. Iya. Karena kita menggunakan nama Kiai Wahid Hasyim. Kalau tidak ada Kiai Wahid Hasyim, ya kita tidak kuliah di sini kan? Kan begitu. Dan tidak ada Aswaja Center kan? Iya. Jadi Kiai Wahid ini terus bergerak menjadi aktivis sosial, ya, aktivis sosial.
orang yang mungkin Anda sudah atau sedang mengalami saat ini, kalau bergerak menjadi aktivis sosial, pasti yang ada di pikirannya bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang lain. Kalau Anda masuk ke organisasi atau aktif di masyarakat, melakukan pengabdian-pengabdian, pasti yang Anda pikirkan bukan hanya diri Anda sendiri. Pasti Anda memikirkan banyak sekali hal, banyak sekali orang. Artinya ada pengorbanan di dalam yang kita jalani gitu. Itu termasuk juga dilakukan oleh Kiai Wahid. Beliau memikirkan banyak hal, beliau memikirkan banyak orang, termasuk juga itu berisiko tinggi. Anda, jadi kalau kata siapa ya, Kiai Sahal atau Kiai Maimun ya, yang mengatakan menjadi orang baik itu mudah. Mbah Maimun ya, cukup diam, tidak mengganggu orang lain itu sudah menjadi orang baik. Tapi menjadi orang yang bermanfaat itu butuh perjuangan, butuh pergerakan, butuh pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan sebagainya. Nah, Kiai Wahid memilih jalur hidup yang itu ya, jalan ya kalau Anda menyendiri itu namanya jalan sunyi ya, tengah malam itu sendirian itu jalan sunyi. Tapi ini jalan ramai, jalan keramaian, ketemu dengan banyak hal ya. Anda keluar dari kampus itu kan menuju jalan ramai, kan project itu banyak sekali kan, ada yang motornya Scoopy, ada yang NMAX, ada motornya mungkin Supra, melihat kok NMAX gitu, atau ada yang naik mobil, kan macam-macam itu, ketemu dengan bermacam-macam. Nah, Kiai Wahid juga begitu, berangkat dari pesantren, aktif menjadi aktivis sosial, termasuk masuk ke dalam ranah politik, bertemu macam-macam. Dan beliau tetap percaya diri. Produk dari pesantren juga tidak kalah dengan produk dari yang lain. Produk dari Universitas Bait Hasyim tidak kalah dengan dari Undip atau UNES atau yang lain. Itu terbukti kok, ya kan? Sudah terbukti. Kita sering ya, kita bisa juara dunia dari Unwahas. Terakhir siapa Pak? Kiromal Katibin ya. PSM Unwahas juga pernah ya kita meraih juara dunia gitu. Kita ya, ini alhamdulillah di Unwahas sudah terbangun spirit itu ya, spirit pergerakan di Bait Hasyim. Kita punya kepercayaan diri yang kuat. Juga dengan dunia lain. Oh ya. Juara dunia lain ya, multiverse ya. Dia ada di mana-mana ya. Ya, itu catatan yang ke-6 ya. Terus bergerak, termasuk menjadi aktivis sosial dan masuk ke ranah politik, termasuk masuk di NU ya. Ini mengapa memilih NU? Jadi meskipun Kiai Wahid Hasyim ini putra dari pendiri NU, tapi beliau butuh waktu 4 tahun dalam mempertimbangkan, saya ini perlu masuk ke NU atau ke PKI atau ke PNI atau ke Aswaja Center ya. Beliau butuh waktu 4 tahun merenungkan itu, butuh 4 tahun. Artinya beliau ini sosok pemikir. Jadi bukan bergerak dulu baru berpikir, tapi berpikir dulu baru bergerak. Jadi kadang-kadang orang bergerak dulu baru berpikir, ternyata salah gitu ya. Yang penting dilamar dulu ya. Kok tunjuknya ini? Salah. Kan ada yang viral ya kemarin. Iya, betul. Baru menikah gara-gara apa itu? Apa ya saya lupa. Yang mana lu? Oh, balik. Dicerainya gara-gara harus pilih gitu ya. Ya, berpikir dulu baru bergerak, bukan sebaliknya, bergerak dulu baru berpikir. Ya. Kita kalau ingin meneladaninya begitu, kita harus sebelum berbicara ya berpikir dulu. Sebelum bergerak kita berpikir dulu, sehingga diupayakan langkah-langkah kita ini tepat ya. Termasuk di dalam memutuskan masuk ke NU. Padahal beliau putranya pendiri NU. Tapi butuh 4 tahun untuk kemudian memutuskan, oke, saya mantap masuk NU. Jadi di buku ini dijelaskan ya, autokritik ya, kritik terhadap NU. Misalnya ya, ketika dalam proses pertimbangan itu mau masuk NU tapi NU kok kurang radikal. Beliau sebagai orang yang pergerakannya cepat, darah muda, kalau kata Bang Haji kan
darah muda, Darahnya para darah remaja. dan seterusnya ya. Seringkali ingin sesuatu yang radikal gitu ya. Jadi menurut penilaian Kiai Wahid, NU ini kurang radikal. Kemudian NU ini isinya para orang-orang tua. Kemudian NU ini isinya kok minim sekali orang-orang cendekiawan, orang-orang yang dari perguruan tinggi gitu. Tapi di tengah analisis itu kemudian dia justru menemukan kelemahan NU adalah justru itu menjadi kelebihannya NU. Ketika NU tidak radikal, justru itu kehebatan NU. NU menjadi organisasi yang moderat. Kalau kata filsuf Cina, Lao Tse itu kan sikap moderat itu dekat dengan kehidupan. Sikap radikal dekat dengan kematian. Anda pernah ketemu orang meninggal? Tubuhnya kaku atau lembut? Kaku ya. Atau ketemu pohon mati gitu, kaku ya. Sementara kalau bayi yang baru lahir, tubuhnya kaku atau lembut? Lembut ya, lembut. Lunak kan? Tanaman-tanaman yang baru tumbuh itu kan kaku atau lunak? Lunak kan? Jadi menurut filsuf Cina itu moderatisme, sikap moderat itu dekat dengan kehidupan. Sikap radikal, kaku itu dekat dengan kematian. Jadi itu justru menjadi kelebihan NU dengan tidak radikal justru bisa bertahan. Digempur sana sini tetap bertahan karena lunak tadi ya. Sesuatu yang lunak kan tidak mudah dipatahkan. Ya. Kalau kaca itu kan dihantam itu pecah kan karena kaku kan. Keramik ini karena nempel saja dia kuat. Tapi kalau dia sendirian dihantam langsung pecah. Beda dengan apa yang lunak contohnya ya? Yang lentur gitu ya. Ya, mau ke Twitter ya. Dibuka. Ya. Itu dekat dengan kehidupan. Sampai hari ini NU masih ada. Yang radikal-radikal yang dipuji-puji oleh Kiai Wahid ternyata hari ini sudah almarhum gitu ya. PKI sudah almarhum. Misalnya yang radikal lagi HTI kalau di era sekarang sudah almarhum. Kemudian FPI juga sudah dibubarkan. Artinya tidak bertahan lama, dekat dengan kematian. NU yang kelihatannya isinya orang-orang tua, ternyata itu mereka menjadi apa ya? Sosok-sosok yang bijaksana yang mengarahkan. Beda dengan kalau tidak ada yang mengarahkan kan terlalu liar kemudian berbahaya. Nah, justru itu kelebihannya itu ada sosok para kiai sesepuh yang masih bisa mengingatkan, kemudian mengarahkan. Kemudian toh mereka yang radikal, mereka ruang lingkupnya ternyata terbatas, tidak bisa berkembang. NU yang katanya tidak kurang radikal, ternyata proses pergerakannya sangat cepat sekali. Dalam kurun waktu yang singkat, cabangnya sudah ada ratusan gitu. Jadi cepat sekali. Tidak hanya bertumbuh di Surabaya, tapi juga di seluruh Jawa, bahkan di seluruh Hindia Belanda sangat cepat. Beda dengan yang lain gitu, yang dianggap radikal, yang gerakannya radikal itu ternyata kalah cepat dengan NU yang tadinya dipandang lambat gitu. Tapi ternyata cepat. Itu poin ke-6 ya. Masuk menjadi aktivis sosial dan politik. Yang ke-7 catatan saya, Kiai Wahid Hasyim berperan penting di dalam pendirian negara Indonesia. Jadi beliau ini berperan ya bukan hanya penting ya, tapi sangat penting di dalam proses berdirinya Indonesia. Di usia yang sangat muda, beliau masuk menjadi anggota BPU PKI dan bukan anggota biasa. Jadi setelah masuk di NU juga aktif di organisasi yang federasi itu MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia. Kemudian itu era Belanda ya. Kemudian ketika Jepang masuk, jadi Belanda kalah ya, sehingga wilayah Belanda di India ini diberikan pada Jepang.
Kiai Wahid Hasyimlah yang mengusulkan nama Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dan beliau juga ya aktif di Masyumi. Posisinya juga sangat penting ya. Saya lupa posisinya ketua atau apa, saya lupa. Ya, nanti dicek ya. Tapi posisi yang penting di Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Itu kalau kita baca sejarah yang mengusulkan itu Kiai Wahid Hasyim, nama Masyumi itu. Kenapa alasannya? Supaya mirip-mirip kata dalam bahasa Jepang, supaya pemerintah Jepang senang. Masyumi, kan kayak Jepang kan? Masyumi. Kemudian ya aktif, kemudian masuk di BPUPKI. BPUPKI itu apa? Ada yang tahu kepanjangannya? Badan Eksekutif Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya betul, Badan Politik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Jadi memang Jepang itu memang sudah ada niat untuk memberikan hadiah kemerdekaan untuk kita bangsa Indonesia waktu itu. Sehingga Jepang ini membentuk lembaga-lembaga yang itu disiapkan ya, dibentuk untuk mempersiapkan berdirinya sebuah negara baru, Indonesia. Ya, selamat datang. Ya. Ini baru mulai Pak. Ya. Ya. Sampai mana tadi? BPUPKI ya. Menyiapkan dasar-dasar dari sebuah negara. Bayangkan usia masih muda sudah memikirkan mendirikan negara. Anda yang muda-muda ini memikirkan apa? Mendirikan apa ini? Rumah tangga. Ya. Mendirikan rumah tangga ya. Beliau mendirikan negara, menyiapkan dasar negaranya apa, konstitusinya bagaimana, luas wilayahnya bagaimana, pengaturan negaranya bagaimana, sistemnya bagaimana, cara memilih pemimpin di negara itu bagaimana. Itu digodok semua di BPUPKI, bentukan Jepang. Jadi kalau ada yang menyebut Indonesia ini hadiah mendapatkan kemerdekaan karena hadiah dari Jepang, ya tidak ada masalah. Memang sudah disiapkan di Jepang ya. Memang rencananya kan bulan September ya. Indonesia ini dimerdekakan bulan September. Capresnya adalah Bung Karno. Sebenarnya capresnya pilihan Jepang itu Hadratus Hasyim Asyari. Ya, kalau kita baca tulisan dari Gusola, cucu dari Kiai Hasyim Asyari itu menjelaskan pada mulanya yang dipilih menjadi capres untuk negara baru Indonesia itu ya Kiai Hasyim Asyari. Tapi beliau tidak berkenan karena sudah merasa sudah sepuh dan fokus di pesantren. Dan rekomendasinya, kalau saja waktu itu Hadratus Syekh itu merekomendasikan sudah jangan saya tapi putra saya, maka yang jadi ya Kiai Hasyim yang jadi presiden. Tapi yang memang direkomendasikan adalah Bung Karno. Itu juga sesuai keputusan Muktamar. Jadi NU itu unik ya. Di dalam Muktamar tahun 41 ketika Belanda masih berkuasa, belum ada Jepang itu, ada Muktamar, itu sudah membahas capres. Ya sama seperti hari ini ya. Pemilu belum tapi sudah copras capres. 41 ya, belum ada Indonesia. Di Muktamar sudah ada pembahasan-pembahasan tentang negara Indonesia. Dan waktu itu Muktamirin, orang yang mayoritas Muktamirin itu memilih Bung Karno sebagai capres. Hanya satu orang yang memilih Pak Hatta. Artinya itu memang sudah sesuai. Sehingga capres yang disiapkan Jepang ya Bung Karno kemudian ya, ketika nanti diberi hadiah kemerdekaan yang rencananya bulan September. Tapi karena situasi politik global ini kemudian berubah, Jepang kalah dari sekutu itu, kemudian Jepang kan kembali kan karena kalah. Sekutu belum datang ke Indonesia. Kemudian para pegiat muda swaja, bukan ya, para anak-anak muda waktu itu menculik ya, kalau di dalam bahasa sejarah kan menculik Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain ke Rengas Dengklok, dipaksa untuk proklamasi kemerdekaan. Mumpung Jepang sudah pergi, Belanda belum datang atau sekutu belum datang. Singkat cerita, kemudian proklamasi tanggal 17 itu pilihan Bung Karno ya. Sebenarnya anak-anak muda waktu itu menginginkan langsung proklamasi tanggal 15.
langsung proklamasi saja. Tapi jawab Bung Karno, Anda lebih baik potong leher saya. Kalau Anda paksa merdekanya tanggal 15 atau 16, pokoknya harus 17. Karena 17 itu angka yang baik. 1 itu baik, 7 itu baik. Nah, dari kalimat itu kemudian saya menyimpulkan ternyata Bung Karno itu mementingkan nilai filosofi lokal gitu ya. Ada bahwa angka itu bukan sekedar angka. Tanggal itu bukan sekedar tanggal. Hari lahir tanggal berapa? 28. Apa otaknya? Ini berarti kan ada itu namanya ya, ada perhitungan ya. Itu artinya di dalam mungkin nanti Anda menikah kan ada yang asal ya. Pokoknya semua hari baik, semua tanggal baik. Tapi ada orang-orang yang mungkin orang tua Anda ada yang enggak, ini harus diperhitungkan. Harus ada perhitungannya. Ini jodohnya apa? Kalau nanti ketemunya apa? Wah, nanti ketemunya mati, nanti tidak bisa memiliki keturunan, nanti akan dibatalkan oleh orang tua. Biasanya begitu ya, biasanya. Tapi itu adalah ya pengetahuan kearifan lokal yang itu dipraktekkan di dalam proses proklamasi. Nanti saya baca buku-buku sejarah ya, itu ada yang hal-hal unik seperti itu. Nah, kita kembali ke Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim berperan besar di dalam proses itu, di dalam proses perumusan konstitusi. Dan bukan jadi anggota biasa, tapi anggota khusus. Tim khusus, tim 9 yang merancang dasar negara Pancasila. Panitia 9. Termasuk yang kemudian berperan dalam finalisasi Pancasila yang sekarang ini ya. Yang 7 kata sebelumnya itu dicoret, dihilangkan. Meskipun memang yang berperan besar itu ada Bung Hatta di dalam proses pencoretan 7 kata. Tapi kalau Kiai Wahid Hasyim menolaknya akan berbeda. Kebetulan ya, monggo. Kursinya kurang? Enggak usah jauhin. Ini memang karena Enggak, ada Mas Rabbani. karena sumbernya istimewa ya, kursinya kurang ya. Tiketnya habis. Ya, kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Ya, finalisasi Pancasila tanggal 18 Agustus. Itu 17 Agustus itu kan pemilihan presiden ya. 17 Agustus itu proklamasi. Kemudian 18 Agustus pemilihan presiden, wakil presiden plus pengesahan konstitusi. Kalau pemilihan presiden dan wapres ini lancar ya, karena memang sudah disiapkan sebelumnya secara aklamasi, mufakat bulat, ditetapkan Bung Karno dan Bung Hatta menjadi presiden dan wapres, tidak ada perdebatan. Kemudian yang ada perdebatan itu sebelum 18 ya, artinya di tanggal 17 itu. Kelompok Indonesia Timur, ya anggota BPUPKI, kemudian yang bertransformasi menjadi PPKI, Panitia Persiapan Pendidikan Indonesia itu, yang dari Indonesia Timur yang mayoritas non Muslim, ini menemui Pak Hatta. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri, tidak bergabung dengan NKRI kalau besok pagi yang ditetapkan adalah Pancasila dengan ada 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dan tidak itu. Kemudian segera dibentuklah grup BA yang bukan tokoh-tokoh Islam dikumpulkan oleh Pak Hatta. Ini bagaimana ini kondisi negara kita? Kalau besok yang kita putuskan di dalam konstitusi ada 7 katanya, ada terutama 2 kata syariat Islam itu, maka kemungkinan NKRI tidak utuh. Indonesia Timur akan mendirikan negara sendiri. Kita bagaimana? Ada Kiai Wahid Hasyim dari NU, Kibar Hadi Kusuma dari Muhammadiyah, Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, tokoh-tokoh Islam ya. Itu kemudian dikumpulkan, akhirnya mereka sepakat. Ya sudah, 7 kata kita coret. Sehingga ketika sidang di 18 Agustus itu sudah bisa ditetapkan Pancasila dengan 7 katanya sudah dicoret
sebuah kecelakaan mobil. Mungkin Anda sudah pernah dengar, sudah pernah baca, Kiai Wahid Hasyim ini wafat di usia muda dalam kecelakaan mobil ya. Waktu itu Kiai Wahid Hasyim sedang menghadiri acara Harlah NU. Harlah NU di mana itu? Di Jawa Barat ya. Udah hujan, setelah mobilnya ini bannya slip gitu ya. Kemudian nabrak truk ya. Di dalam mobil ada Gus Dur. Nah ini juga penting menurut saya. Ini catatan penting saya. Di dalam mobil ada Gus Dur. Penting nggak itu? Bagi saya itu penting. Gus Dur selamat, ya. Kiai Wahid Hasyim tidak selamat. Ya. Sebenarnya kalau mungkin pertolongannya agak cepat, mungkin bisa lebih memungkinkan untuk diselamatkan. Tapi karena ini menurut penuturan Gus Dur di buku biografi Gus Dur kayak Dick Burton itu, jadi begitu kecelakaan begitu, dia begitu Kiai Wahid Hasyim dan seorang dari wartawan mana itu yang duduk di belakang itu terlempar, saking kerasnya terlempar keluar dari mobil, lukanya parah di kepala. Gus Dur selamat ya, bersama sopir itu malah selamat yang di depan, berusaha keluar dari mobil, kemudian menunggui ayahnya. Gus Dur jadi kata-kata Gus Dur ya, saya menunggui bapak gitu ya, dalam waktu lama 3 jam menunggui bapak yang sedang sakit parah. Karena itu di daerah yang terpencil gitu ya, jauh dari kota. Pertolongan, jadi itu peristiwanya jam 1 siang, ambulan itu baru datang jam 4 sore. Jadi ada jeda 3 jam kan cukup lama. Menunggu 1 menit itu saja lama kan? Kalau menunggu ya, menunggu sesuatu yang wah ini kok yang pasti. Kemudian ambulan datang juga ke rumah sakit di Bandung, tidak lama kemudian wafat, meninggal. Itu mengguncang Indonesia waktu itu. Pemakamannya ya itu termasuk tahun duka bagi NU. Jadi Kiai Wahid Hasyim ini meninggal di usia muda. Ada yang menyebut kalau saja beliau tidak meninggal di usia muda, kemungkinan bisa menjadi presiden. Itu usia 38 ya, belum genap 39 wafat. Itu beliau sudah menjadi menteri agama. Ketika Indonesia berdiri pertama itu beliau menjadi menteri negara. Memang beliau bukan menteri agama pertama, tapi termasuk yang menggagas Kementerian Agama. Sebelumnya itu menjabatnya Menteri Negara Urusan Agama. Kemudian yang terakhir ya. Nanti kita kembangkan dengan diskusi. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang bertanya juga boleh. Yang terakhir ini yang 9 catatan saya, yaitu hikmah keteladanan dari pergerakan Kiai Wahid Hasyim. Yang pertama, istiqomah di dalam laku tirakat ya. Terus belajar, kuat membaca, itu kan hal yang tidak mudah ya kan? Membaca itu enak atau tidak enak? Enak ya. Enak sekali ya membaca ya. Belajar itu enak atau tidak? Enak ya. Jadi sesuatu yang enak itu ya enak ya. Kemudian ya menghafalkan juga enak ya. Enak. Ya biar mudah saja memang luar biasa ya. Hobinya belajar ya. Hobinya tirakat. Tirakat sebagai sebuah hobi. Kemudian ya ada terus belajar, semangat membaur di dalam masyarakat yang plural. Jadi Kiai Wahid ini memahami Indonesia ini plural. Ada tulisan beliau yang menggambarkan hal itu ya. Pada mulanya Kiai Wahid Hasyim ini termasuk tokoh BPUPKI yang mengusulkan Indonesia menjadi negara Islam pada mulanya, termasuk 7 kata tadi ya, bersama kelompok Islam yang lain gitu. Tapi kemudian juga beliau mengatakan ya saat ini yang kita butuhkan bukanlah
aspirasi golongan, aspirasi kelompok. Yang kita perlukan adalah kesatuan di antara keragaman yang ada. Maka persatuan nasional yang kita utamakan. Kira-kira begitu. Ini melihat dari pluralitas keragaman di Indonesia. Jadi melihat keragaman itu kemudian bagaimana mengikat keragaman itu yang kemudian bisa terumuskan di dalam konstitusi kita. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada dasar negara Pancasila yang itu dikagumi dunia, bukan hanya orang Indonesia ya. Kenapa Indonesia yang terdiri dari berbagai bangsa kok bisa menjadi satu negara? Ada berapa bangsa di Indonesia? Banyak sekali. Bangsa Jawa, bangsa Betawi, Bugis, Sunda, Papua. Itu kan bangsa-bangsa. Apa definisi bangsa? Bangsa adalah sekumpulan manusia yang punya ciri primordial yang sama. Primordial itu sesuatu yang dibawa sejak lahir ya. Anda lahir kan bawa sesuatu ciri ya. Rambutnya lurus. Kalau orang Afrika rambutnya apa? Keriting. Bergelombang. Kalau orang Cina rambutnya lurus ya. Kalau kulitnya orang Amerika, bangsa Amerika, Hitam. India. kulitnya hitam. Bangsa Eropa, kulit putih. Putih maksudnya tidak berwarna. Kalau Cina, bangsa Cina kulitnya kuning. Bangsa Papua, ya. Jadi itu bangsa-bangsa ya. Bahasa di Indonesia ini banyak sekali ya, bahasa-bahasa lokal ada mungkin 300-an. Banyak bangsa tapi menjadi satu negara itu mengagumkan bagi masyarakat dunia. Maka di dalam kajian politik Indonesia itu termasuk negara yang menjadi laboratorium politik yang penting untuk dikaji gitu ya. Karena itu Korea saja meskipun satu bangsa, satu bahasa, satu agama tapi menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Ada yang suka drakor, ada yang suka Kim Jong Un ya. Ada yang suka rudal. Cukup banyak yang penggemar Kim Jong Un di Indonesia. Model rambut di barbershop kan Kim Jong Un, Korea Utara. Kemudian tradisi membaca dan menulis. Kemudian ini juga penting ya tadi yang saya sebut. Kenapa Gus Dur di dalam mobil kok penting? Ya ini saya baru ingat ya. Itu menunjukkan bahwa di dalam keluarga Kiai Wahid Hasyim ada tradisi penyiapan regenerasi kepemimpinan. Tidak semua tokoh seperti itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjalankan tradisi itu. Ini menurut saya bisa salah. Hadratus Syekh itu melibatkan Kiai Wahid Hasyim di dalam aktivitas politik. Di MIAI, di Masyumi, itu ada Hadratus Syekh, ada Kiai Wahid Hasyim. Dua-duanya ada di struktur. Kemudian Kiai Wahid Hasyim juga melakukan tradisi itu. Kemana-mana mengajak Gus Dur. Gus Dur masih kecil ya. Kalau pas di mobil itu usia Gus Dur 12 tahun. Tapi di usia-usia sebelumnya juga sudah diajak kemana-mana oleh bapaknya. Kalau Anda baca biografi Gus Dur atau baca sejarah yang terkait dengan keluarga Kiai Wahid Hasyim, Anda akan menemukan bagaimana Gus Dur ini di usia yang kecil itu sudah ketemu dengan tamunya ayahnya yang seorang tokoh. Tokoh kan tamunya juga para tokoh. Ada Tan Malaka, ada Bung Karno, ada yang lain-lain. Jadi seorang anak kecil ketemu dengan orang-orang besar, kan bisa menyerap ilmu, menyerap kekuatan, ya energi begitu ya, dari tokoh-tokoh besar. Maka peristiwa Gus Dur dalam mobil itu penting. Artinya Gus Dur ini diajak kemana-mana oleh bapaknya yang seorang tokoh. Itu yang jarang sekali ya. Itu mungkin tidak terjadi di keluarganya Presiden Soeharto. Mungkin tidak terjadi kalau di Bung Karno itu terjadi ya. Kenapa kok keturunannya Bung Karno yang aktif di politik yang perempuan? Kenapa? Ada yang tahu? Yang laki-laki kan kurang kan? Guntur, Soekarno, Bulu Soekarno kan kurang. Yang menonjolkan yang perempuan. Karena apa? Karena yang ikut Bung Karno yang putri beliau yang perempuan ya, anak perempuan. Yang laki-laki ikut ibunya. Jadi hasilnya berbeda. Jadi Pak Mas nanti kan
perlu mengajak putra putrinya untuk ke Aswaja Center. Ada tradisi penyiapan ya regenerasi kepemimpinan di dalam keluarga. Itu juga diterapkan oleh Gus Dur. Dulu Gus Dur ketika menjadi presiden, jadi Gus Dur kalau sebelumnya itu biasa ditemani oleh siapa itu Pak Sastro ya, yang mendorong kursi rodanya Gus Dur. Tapi kemudian begitu menjadi presiden Mbak Yeni yang sering mendampingi. Jadi putri beliau yang mendampingi. Itu bagian dari pendidikan untuk penyiapan regenerasi kepemimpinan. Nah, ini yang tidak terdapat pada banyak tokoh ya. Ada yang tokoh itu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan anaknya menjadi apa, dia sudah disibukkan dengan dirinya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, menarik sekali menurut. Monggo kopi ya. Dingin. Jadi es kopi nanti. Monggo silakan yang mau share. Kita selesai jam 11:30 ya, karena saya harus geser ke kalian. Kalau tambah sedikit ya nggak apa-apa. Nah, oke. Ya, izin bertanya Pak, perihal yang menjadi pertanyaan saya perihal ini siasat Kiai Haji Wahid Hasyim ini perihal untuk mereformasi pesantren, karena kan kita tahu bahwa culture dan adat istiadat itu kalau diubah itu kan ada lama dan sulit juga karena dari darah daging itu. Nah, pertanyaan saya gimana sih caranya meyakinkan kayak pada Kiai Wahid ini meyakinkan bapaknya Kiai Hasyim ini untuk yang informasi kayak mulai ada pembelajaran kelas umum dan lain sebagainya itu di pesantren. Ya. Oke, ya terima kasih. Ada lagi satu. Ya nanti tambah lagi. Oh ya. Oke ya, ini pertanyaan yang mudah, tapi jawabannya Sulit. Ya. Apa strategi gitu ya? Kenapa kemudian Kiai Wahid Hasyim bisa berhasil melakukan pembaruan, sesuatu yang baru, menghadirkan sesuatu yang baru di pesantren Tebu Ireng. Kemudian itu juga pada akhirnya berlaku di NU pada akhirnya. Kemudian ada muncul lembaga pendidikan Ma'arif, itu nanti nyambung sejarahnya, termasuk nyambung dengan berdirinya Unwahas. Unwahas itu kalau Anda lihat itu kan 70% umum, 30% agama, ya kan? Karena ada farmasi, ada kedokteran, ada fisik, ya 30% agama, ya 70%. Ya. Dulu pesantren Tebu Ireng kan 100% lah ilmu keislamannya. Kemudian ada gagasan pembaruan tadi oleh Kiai Wahid Hasyim yang mulai memasukkan ya unsur umum, ilmu-ilmu umum, meskipun ilmu sebenarnya ya satu lah, tapi kan kemudian ada klasifikasi gitu ya di dunia keilmuan, ada ilmu umum, ilmu agama dan sebagainya. Kenapa kemudian bisa berhasil? Strateginya apa? Nah, saya kira menurut saya ini juga tidak berdiri sendiri ya, bukan murni karena sosok Kiai Wahid Hasyim sendiri, tapi menurut saya ini saya bisa salah mungkin ya. Mungkin ya, karena memang jarang yang membahas itu ya, buku-buku yang saya temukan tidak ada yang mengupas di balik itu bagaimana ya proses itu. Atau mungkin saya yang belum menemukan itu. Mungkin sudah ada. Ya. Tapi dalam pandangan saya itu tidak kemudian itu murni dari Kiai Wahid Hasyim, tapi ada sosok Hadratus Hasyim Asy'ari sendiri juga beliau memiliki juga keterbukaan, artinya bukan model yang tertutup banget gitu ya, ada keterbukaan. Karena kalau kita baca biografi Hadratus Hasyim Asy'ari, ternyata beliau juga perpustakaan beliau sudah ada kitab-kitab umum, kitab Eropa juga sudah lengkap gitu ya. Artinya dasar-dasarnya sudah ada. Kemudian Kiai Wahid Hasyim bergerak melakukan usulan pembaruan tadi, maka memang kalau di beberapa tulisan disebutkan agak sulit untuk meyakinkan Hadratus Hasyim, tapi pada akhirnya bisa diterima. Nah, penerimaan itu juga penting. Kalau misalnya Hadratus Hasyim tetap menolak, ya tidak akan terjadi. Ya. Artinya memang
itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri dari peran Kiai Wahid Hasyim, tapi juga ada ya dukungan juga dari Kiai Hasyim Asy'ari yang memang menurut saya juga punya sikap keterbukaan. Beliau juga relatif terbuka ketika perlu membentuk organisasi. Kalau kita baca sejarah NU juga sebenarnya penggerak utama itu kan Kiai Wahab ya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Bukan Hadratus Syekh, tapi Hadratus Syekh ini beliau tokoh yang paling dihormati di dunia pesantren. Maka tetap NU butuh peran penting dari Hadratus Syekh. Tapi yang bergerak sebenarnya kan Kiai Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari bisa menerima itu. Memang perlu ada organisasi. Organisasi itu sesuatu yang baru. Ya, sebelumnya sudah ada Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir lebih awal, tahun 19 berapa ya? 1912 kalau nggak salah. NU 1926. Jadi organisasi pergerakan nasional itu sesuatu yang baru. Dan itu Kiai Hasyim Asy'ari bisa menerima. Termasuk bagaimana Anda bisa mencari ya di Google, Anda searching literasi tentang penerimaan Kiai Hasyim Asy'ari terhadap Pancasila. Itu juga menunjukkan sosok Hadratus Syekh ini bukan kiai sepuh yang tertutup, tapi punya keterbukaan gitu ya. Bisa menerima ya aspirasi anak-anak muda gitu. Kira-kira begitu menurut saya. Jadi ada dua hal penting ya. Satu, ada upaya dari Kiai Wahid Hasyim, tapi juga ada penerimaan atau restu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Saya kira itu. Untuk lebih detailnya mungkin Anda bisa ya telusuri lagi nanti ya. Yang berikutnya silakan. Oh ya, atau ya bisa tambahkan Pak Mas. Menarik ya Pak Yudi ya. Kalau berbicara masalah dialektika atau dinamika pada saat itu, bagaimana Mbak Wahid Hasyim itu mencoba untuk kemapanan dari sistem pesantren yang sudah terlanjur diakui oleh umat Islam pada saat itu. Tetapi sekali lagi, betul yang disampaikan Pak Yudi, ada sebuah keterbukaan dari Mbak Hasyim Asy'ari kepada anaknya. Tapi karena memang tipikalnya Mbak Wahid Hasyim itu betul-betul keras, betulnya keras ya. Sehingga dua hal ini menyatu, antara keras kemudian lunak. Akhirnya terbentuklah sebuah sistem di mana modernisasi pesantren. Kemudian Mbak Hasyim Asy'ari juga mengiyakan. Ya silakan, muncullah madrasah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua ya, terkait dengan Mbak Wahid Hasyim. Debatnya lagi adalah pasca pulang dari Mekah ya. Setelah menunaikan ibadah haji, kemudian beliau itu juga membantu ayahnya untuk membalas surat. Jadi yang mensurati Mbak Wahid Hasyim, Mbak Hasyim Asy'ari itu tidak hanya orang terdekat saja, tapi luar negeri itu juga. Beliau membantu membalas surat, kemudian dari situ dia juga mengajar. Dan hebatnya lagi, Mbak Wahid Hasyim itu juga mengkader 4 orang. 4 santri yang dianggap memiliki kelebihan gitu. Ya makanya itu saya publikasi gitu ya. Tidak selesai mengkader itu 4 orang, kemudian dia diajak diskusi terus, didampingi secara intens, setiap malam itu diskusi terus. Menurut kamu pengembangannya seperti apa? Persis apa yang saya lakukan. Nah, jadi menurut kamu ide ke depan gimana? Inovasi kamu apa? Kamu punya ide apa? Itu sebelum Mbak Wahid Hasyim melakukan sebuah gebrakan yang luar biasa terhadap Islam. Nah maka dari itu keberanian apa yang disampaikan oleh Prof. Nur Ahmad sekali lagi, ini benar bahwa orang hebat itu adalah orang yang bisa menembus ruang dan waktu dari kebiasaan aslinya begitu. Dan saya kira kita mencoba untuk tabir agar betul-betul terbuka, dan ini kita coba realisasikan secara bertahap. Salah satu di antaranya ketika teman-teman itu euforia dengan arena perkopian yang ada, kita mencoba untuk menyisakan waktu melakukan diskusi seperti ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat mereka itu membeli baju branded, celana branded, kita mencoba mengatur untuk membuat paspor yang semoga tahun ini bisa berjalan. Amin. Amin. Ya. Mungkin itu Pak tambahannya. Intinya luar biasa. Ya, monggo. Perihal tadi kan saya juga menggarisbawahi perihal perubahan pemikiran dari Kiai Wahid Hasyim ini perihal 7 kata tadi.
berada di pancing. Berarti kan apakah bisa kita simpulkan bahwa sebelumnya itu Kiai Wahid Hasyim ini memiliki pemikiran yang eksklusif dan kemudian entah kenapa kemudian setelah itu baca buku menjadi inklusif gitu Pak? Karena kan sebelumnya kan menyetujui adanya tujuh itu dan kemudian ada perubahan itu. Ya, dan ya memang sampai hari ini itu masih menjadi kontroversi ya perkara Kiai Wahid Hasyim ini pendukung tujuh kata atau pendukung pencoretan. Jawaban saya dua-duanya. Kiai Wahid Hasyim itu ya pada mulanya pendukung tujuh kata, sehingga itu kemudian disahkan menjadi Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Itu sudah disahkan. Tapi kan belum disahkan menjadi konstitusi. Itu baru jadi Piagam Jakarta Charter. Kenapa beliau memperjuangkan itu juga hal yang masuk akal juga, rasional. Karena memang beliau berangkat dari pesantren, berangkat dari, kalau dikelompokkan kan ada kelompok Islam, berangkat dari kelompok Islam, Islamnya bisa kelompok lagi NU ya, tapi kan dari yang gerbong Islam. Bersama dengan kelompok yang lain memperjuangkan Islam itu hal yang wajar, hal yang masuk akal. Tapi kemudian itu kan terjadi benturan-benturan ya, ada perdebatan-perdebatan di dalam proses perumusan berikutnya ya. Misalnya ya, bukan hanya tujuh kata ya. Kiai Wahid Hasyim juga mengusulkan presiden di pasal berapa itu ya tentang presiden? 6 atau berapa itu? Presiden Indonesia harus beragama Islam. Orang Indonesia beragama Islam. Tapi itu kemudian ya mentah gitu ya, kalah. Kalau dalam pertarungan politik itu kalah perdebatan. Yang menang ya tidak ada Islamnya. Artinya begini, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli, titik. Sampai sekarang kalau nggak salah masih seperti itu. Yang syarat beragama Islam tidak ada. Ya itu ya wajar. Misalnya Pak Maas ini calon rektor harus dari Aswaja Center misalnya. Ya wajar dari Aswaja Center mengusulkan. Dari NU mengusulkan Menteri Agama harus NU. Ya wajar saja. Itu kan aspirasi ya, aspirasi perjuangan. Ya kalau bisa ya dari kelompok kita kan gitu. Itu hal yang wajar ya. Itu rasional. Dari Muhammadiyah pun sama ya. Kalau bisa yang Menteri Agamanya Muhammadiyah, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Suatu kelompok ingin memenangkan dari kelompoknya itu kan biasa. Kalau bisa capresnya ya Puan Maharani, ini dari PDIP misalnya ya, maka gambarnya di mana-mana ya. Apa itu tepak sayap, Pak Bineka, Saya Bineka. atau dari PKB misalnya, Pak Emin atau Gus Ami atau siapa? Gus Ami dulu ya. Ya itu wajar. Dari berangkat dari pesantren, santri Islam, kemudian memperjuangkan. Ya kalau bisa ya presiden kita orang Islam, Islam kan mayoritas. Tetapi kemudian di ruang perdebatan itu, ketika sudah disepakati orang Indonesia asli ya sudah, itu sudah disepakati ya sudah, Kiai Wahid Hasyim menerima itu. Ketika disepakati bahwa 7 kata harus dicoret, ya sudah menjadi kesepakatan untuk persatuan nasional, untuk keutuhan NKRI ya sudah, ini menerima kesepakatan itu. Jadi dua-duanya menurut saya pada mulanya juga memperjuangkan itu 7 kata, tapi juga kemudian menerima kesepakatan pencoretan 7 kata. Nah ini yang termasuk hikmah ya, hikmah bagi kita. Kalau sudah ada kesepakatan, ya kita patuhi bersama. Oke, misalnya Mas siapa tadi namanya? Mas Yoga. Mungkin Anda pribadi nggak suka ya, kenapa lampu traffic light kalau merah kok berhenti, kalau hijau jalan. Anda mungkin nggak mendapat pribadi. Harusnya kalau hijau itu berhenti, kalau merah jalan. Seperti apa itu? Itu kan tebakannya. Kalau hijau berhenti, kalau merah jalan. Apa itu? Gak ada yang tahu. Obat yang bakar. Kalau hijau berhenti, kalau merah jalan. Kan tidak kemudian Anda menerobos saja, kan tidak bisa. Itu sudah kesepakatan bersama. Kalau merah ya berhenti, ya kita ikut berhenti. Ya, Kiai Wahid Hasyim tidak begitu. Begitu sudah disepakati 7 kata dicoret, ya sudah itu kita jalankan bersama.
Sampai hari ini NU bahkan yang terkenal paling apa ya, berada di garis terdepan dalam mempertahankan Pancasila. Ya, kata Gus Dur di dalam tulisannya itu, bahkan Gus Dur ini ya untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila ini termasuk dengan nyawa siap. Itu di kata-kata di tulisannya Gus Dur. Artinya itu menjadi kesepakatan bersama. Sesuatu yang sudah kita sepakati ya kita jalankan bersama. Saya kira itu, Mas. Ini sambil sandi, bukan untuk pajangan. Mau dibungkus nanti. Boleh. Ya, silakan. Monggo silakan. Tidak harus pertanyaan ya, Anda mungkin punya pemikiran bagaimana, bisa disampaikan apa? Ya, boleh. Menarik sekali cerita tentang Dewa yang betul menceritakan Bapak. Terus tadi kan Bapak sempat bilang tentang keberadaan Gus Dur di dalam Muslim Tautan yang Wahid. Yang menarik dari cerita Bapak tadi kan itu bagaimana generasi penyiapan sosok pemimpinan dari seorang Dewa ya Hasyim mempersiapkan putranya. Itu kan dari semua cerita Bapak itu karena ada, saya lihat itu kan dalam privilege sekarang Gus Dur itu anaknya Kiai Wahid, kemudian Dewet anaknya Kiai Hasyim. Privilege itu tidak dimiliki oleh semua, termasuk kita asasi muda, tidak dimiliki oleh semua orang. Maksudnya anak-anak asasi muda. Bagaimana dengan kita orang biasa yang tidak punya kesempatan untuk ikut kemana-mana mengikuti para pemimpin untuk benar-benar melihat caranya. Kita tidak punya kesempatan itu, kita tidak punya privilege apapun. Tapi kita sudah memenuhi diri seperti apa aja. Kita mau menyampaikan yang apa aja, tapi kita tidak punya kesempatan. Kita tidak punya privilege untuk kita Indonesia biasa ya. Kalaupun berjalan tidak bisa secepat jalannya adalah ini kita masih merangkak lah. Itu menurut Bapak kita bisa apa? Untuk kita masih muda. Oke, terima kasih. Masih muda ya? Semangatnya harus muda. Ya, kita semua di sini masih muda semua ya. Masuk tahun muda. Masih Oh, muda masih ya. muda. Ya. Jadi tadi itu jadi salah satu catatan penting saya, Mas. Kenapa Gus Dur dalam film penting? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi Pak Ulum yang menurut dia pengajarannya di kampus yang begitu. Regulasi kepemimpinan. Iya. Ini pertanyaan yang menarik dan penting ya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, saya juga darah merah gitu ya. Bukan darah biru ya. Yang punya privilege darah biru. Pokoknya kita harus mengakui darah biru itu istimewa, punya privilege. Anda jangan bayangkan orang biasa dengan putra seorang kiai besar, Gus gitu. Tentu fasilitasnya berbeda, privilege-nya berbeda, ya kan? Tetapi apakah semua Gus ini kemudian berhasil mungkin mendekati bapaknya? Ada kan banyak yang tidak mampu kan, ada yang tidak kuat. Putra dari tokoh besar itu juga bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Jangan bayangkan itu privilege itu hal yang mudah. Ya, misalnya Anda sudah menjadi orang besar ya, atau begini ya. Ya. Misalnya kita ambil contoh yang lain ya, Bung Karno ya. Dan tadi malam saya habis baca bukunya Bung Karno gitu. Yang autobiografi itu sih ada. Jadi Bung Karno begitu sudah menjadi orang besar, ternyata juga kesulitan. Dulu makan di warung itu biasa, warung. Tapi ketika sudah menjadi orang besar itu hal yang sangat sulit dilakukan. Anda sudah menjadi tokoh, ingin makan di angkringan mana? Itu tidak semudah itu ya. Tidak bisa bebas, ingin kemana-mana tidak bebas. Jadi artis juga begitu ya. Begitu datang kemana sudah dikeroyok orang, harus melayani banyak orang itu. Nah, maksud saya begini, di posisi apapun kita, termasuk di kalangan awam, masyarakat pribumi biasa yang bukan priayi, bukan raden, bukan gus, bukan mungkin
keturunan dari apa bos besar gitu ya, atau keturunan dari tokoh besar ya. Kita bandingkan misalnya keturunan dari Presiden Soeharto itu kan tokoh besar, penguasa paling lama di Republik Indonesia. Tapi toh ya kalau kita membandingkan ya, bukan berarti kita harus membandingkan. Misalnya keluarga Pak Harto dengan keluarganya Kiai Hasim kan berbeda, ya kan, hasil pendidikannya. Jadi kita mengambil nilai-nilai pendidikannya. Nah, kita yang orang biasa bukan berarti kita tidak bisa menjadi tokoh gitu ya. Misalnya ya, Kiai Mustafa Gusmus. Itu kalau kita baca biografi beliau, itu juga ada satu hal yang saya ingat. Beliau itu sering menasihatkan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Ingat bahwa kita ini berasal dari keluarga biasa, orang biasa. Tapi kan kemudian bisa berhasil menjadi tokoh gitu ya. Ada proses perjuangan. Artinya begini, dari manapun kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan gitu ya. Ini sesuai dengan quotes ya, kata bijak dari Kiai Hasim yang sering pernah kalau nggak salah diunggah di Aswaja Center. Manusia ini adalah hasil dari jerih upayanya, ya kan? Kita ini hasil dari jerih upaya kita. Kita hari ini ya karena kita yang kemarin. Kita besok ya karena upaya kita hari ini. Kenapa Pak Jokowi bisa menjadi presiden? Apakah beliau putra dari tokoh besar? Bukan kan? Apakah dari keluarga yang kaya raya, pengusaha besar? Juga bukan. Bukan ketua umum partai, tetapi bisa menjadi presiden. Dari mana Pak Jokowi memperoleh itu? Karena dari jerih upaya. Kita bisa. Kalau kita ingin meniru itu bisa. Ini sering ya kita peroleh ya, bisa kita peroleh dari misalnya Kiai Hamid Jazuli, Gusmi ya. Kalau Anda ingin menjadi waliullah, dekatilah para wali. Dekatilah para wali. Apakah orang biasa tidak bisa mendekat ke wali? Bisa kan? Kalau wali itu sudah meninggal, datangi kuburannya. Kalau masih hidup, datangi ke rumahnya, sowan. Apakah orang biasa tidak bisa sowan? Bisa kan? Bisa. Kita ziarah ke makam para wali juga bisa. Anda mau ziarah ke makam Sunan Kalijogo di Kadilan Demak juga bisa kan? Apakah harus bayar 750.000? Kan tidak, ya kan? Orang biasa juga bisa mengakses ke sana. Meskipun Anda tidak punya uang banyak, meskipun Anda bukan keturunannya kiai siapa, Anda bisa mengakses ke sana. Itu dalam arti kita menyerap energi tadi ya. Kalau Kiai Wahid kan menurunkan energinya ke Gus Dur itu, diajak kemana-mana. Kita juga bisa menyerap energi itu, kita mendekat ke para wali. Kita ingin menjadi tokoh besar, dekatlah para tokoh besar. Apakah Anda bisa ketemu Presiden Jokowi? Kalau mau kan bisa, iya kan? Saya dulu begitu ya. Saya dulu ketemu Gus Dur itu SMP. Mimpi tapi ya. Mimpi. Jadi Gus Dur datang ke rumah, mengambil Al-Quran yang lama sekali tidak saya baca. Di lemari, Al-Quran itu di dalam lemari buku ya, di rumah. Diambil, saya masih ingat ya, sampulnya warnanya ungu Qurannya, masih ada sampai sekarang. Kemudian Gus Dur mendatangi saya membawa Al-Quran itu ya, mengambil Al-Quran yang menemui saya suruh baca. Kemudian saya terbangun. Saya belum tahu itu Gus Dur ya. Kemudian melihat televisi, oh ternyata itu Gus Dur yang datang tadi. Kemudian tidak lama dari itu SMP itu ya, ada kampanye PKB waktu pemilu 99. Gus Dur hadir ke Kudus kampanye. Saya baru ketemu langsung SMP.
Tapi sebelumnya saya sudah bermimpi. Kemudian ya saya kan dari tadi ya, darah merah tadi ya. Ini ketemu Gus Dur ya bisa kemudian. Ketika mengerjakan skripsi, saya wawancara dengan Gus Dur. Itu hal yang mungkin susah sekali ya. Ya memang susah sekali. Saya mendekati ring karena sebagai seorang mantan presiden kan ada yang pengawal gitu ya. Pas pampres, pas pan mantan presiden ya, apa namanya? Pas. Kalau saya Mapres. mantan presiden itu aja. Mantap. Saya ke panitia ditolak. Waktu itu ada seminar nasional di Udin ya. Wah ini ada Gus Dur, lumayan ini untuk wawancara skripsi. Saya menembus gagal. Tapi saya tidak menyerah. Karena kalau saya menyerah ya sudah gagal. Pokoknya ciri kegagalan itu satu, menyerah. Selama Anda belum menyerah, Anda belum gagal. Menembus panitia gagal, menembus ya orang-orang di situ gagal. Kemudian acara selesai, Gus Dur ke Bandara Ahmad Yani. Tahu Bandara Ahmad Yani ya? Saya nggak menyerah ya. Waktu itu saya kemudian karena link saya PMII, saya menghubungi teman-teman sahabat-sahabat di PMII. Kemudian dikabari, oh Gus Dur ini perjalanan mau pulang ke Bandara Ahmad Yani. Saya naik motor langsung saya ke Ahmad Yani, Bandara Ahmad Yani. Pokoknya ini nggak ada izin-izinan. Pokoknya saya mau nerobos nekat gitu pokoknya. Ceritanya begitu. Waktu itu saya masih punya temannya Pak Abdul Qadir Karding yang PKB. Waktu itu ya, diberitahu ada masih di bandara. Kemudian saya ketemu di bandara. Ya, toh begitu sudah sampai di situ ya bisa gitu. Artinya memang selagi kita ini tidak menyerah, maka kita belum gagal. Sama seperti cerita teman saya yang dia aktif di LPM Pes Mahasiswa ya, di IAIN itu ke Jakarta, ini wawancara Gus Dur untuk majalah kampus ya. Sampai di Jakarta di kantor PBNU itu uangnya habis ya. Dia bingung sekali. Sudah uang habis, kemudian masuk ke PBNU, ke bagian sekretariat, minta izin wawancara, ditolak. Justru jadwalnya padat. Sudah menyerah, sudah apa? Setengah putus asa, tapi belum menyerah sebenarnya. Sudah setengah putus asa, dia duduk di emperan gitu sambil sedih ya meratapi nasib ya. Sudah gagal, uangnya habis. Nanti pulang saya bagaimana ke Semarang? Ya dia cuma batin saja. Ini bagaimana? Bingung ya. Tiba-tiba ajudan Gus Dur itu menemui dia. Kemudian dia diminta untuk menemui Gus Dur. Akhirnya bisa wawancara. Bahkan setelah wawancara selesai, dia diberikan uang oleh Gus Dur. Ini untuk biaya uang. Akhirnya dua masalah Selesaikan. Ya kan? Itu orang biasa, bukan keturunannya tokoh. Orang biasa, teman saya itu masih hidup orangnya. Perempuan juga, dan laki-laki perempuan. Jadi itu ya teman-teman, pegiat Muda Aswaja. Berasal dari mana kita itu tidak penting menurut saya. Kalaupun saya menyampaikan tadi bahwa Yai Wahid Hasyim berasal dari keluarga tokoh, itu karena memang beliau berasal dari keluarga tokoh. Bukan berarti Anda yang bukan dari keluarga tokoh tidak bisa menjadi tokoh. Contohnya banyak sekali. Ya contoh terdekat ya Pak Jokowi lah. Bukan ketua umum partai, bukan keturunan tokoh-tokoh besar, bukan dari pengusaha besar begitu, tapi bisa menjadi presiden. Jadi termasuk kenapa saya suka Pak Jokowi ya karena itu ya. Itu semacam memberikan inspirasi bagi kita, terutama yang dari kalangan bawah. Kalau kita punya cita-cita, siapapun itu bisa meraih cita-cita yang sudah dituliskan oleh orang itu. Anda sudah menulis cita-cita apa enggak? Jadi presiden? Bukan ya?
Oke. Kira-kira gitu ya. Pokoknya hati-hati dengan yang Anda tulis ya. Saya dulu itu menulis ketika kuliah itu semester 1, bukunya Binder yang lubang-lubang itu loh. Iya. Ada yang punya? Itu Pak, ada depan. Hah? Kayak gini ya. Itu kan lubang-lubang kan. Masih ada bukunya. Itu saya dulu menulis, saya ingin jadi dosen fisik. Tidak ada ulasnya lagi ya. Tulisan saya itu saya ingin jadi dosen fisik. Ternyata hari ini saya sudah menjadi dosen fisik Unhas. Mungkin kalau waktu itu saya tulis presiden. Terus saya tulis ya, saya ingin menikah di usia 23. Ternyata ya iya, saya menikah di usia 23. Saya ingin menjadi penulis buku. Kok ternyata iya terjadi. Maka hati-hati dengan yang Anda tulis. Ambil Pak Mas, saya punya istri 4 ya. Enggak ya. Satu ya. Jadi siapapun kita, berangkat dari manapun kita ya, tidak masalah itu. Tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha mengejar atau ya bergerak untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita punya kemerdekaan yang sama, hidup di atas bumi yang sama, punya kebebasan yang sama untuk mencita-citakan sesuatu. Saya kira itu Pak ya, tidak ada masalah ya. Tetap yang penting jangan menyerah. Ketika kita tidak menyerah, kita tidak kok nggak berhasil tapi tidak apa-apa, yang penting tidak menyerah. Sampai mati pun tidak apa-apa gitu ya. Jangan menyerah. Ya, monggo yang lain. Oke ya. Closing ya. Closing ya. Mau ke kalian lah. Oke, tepuk tangan untuk beliau ya. Pada dasarnya ada 3 pola untuk menjadi orang besar. Ini sudah saya sampaikan. Yang pertama, lahir ataupun memiliki guru yang besar. Bagaimana Pak Wenasi bisa besar karena memiliki ayah yang besar pula keilmuan. Tetapi sekali lagi, kalau jenengan tidak punya guru hebat atau ayah Anda yang dianggap dalam tanda kutip besar, maka Anda harus berkumpul dengan orang-orang hebat. Ya, itu salah satu cara, sehingga silakan sisakan energi untuk beradu argumen, kemudian memberikan pembanding antara pemikiran satu dengan pemikiran yang lain. Maka track Anda itu sudah benar. Anda berkumpul dengan orang-orang hebat, masuk diskusi dengan Pak Yudi. Kemudian yang ketiga, bisa ditempuh dengan Anda biasa-biasa saja, tetapi Anda bisa melahirkan orang hebat, termasuk para petani, para nelayan yang tidak memiliki apa-apa dan tidak pernah bersinggungan dengan siapapun, tapi dia bisa melahirkan anaknya yang hebat. Tinggal Anda pilih, semuanya bisa dipenuhi. Maka jangan sampai pesimis, apalagi Anda sudah masuk di bagian aswaja muda, maka track ini sudah benar ya. Jadi 3 pola untuk menjadi orang besar itu sudah ada di depan mata. Apakah Anda mampu istiqomah, bisa melanggengkan aktivitas seperti ini atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.